saya pernah tuh nemu kasus dia ibu hamil. Ada anak muda lah Pak di kursi prioritas. Itu jelas-jelasnya ada ibu hamil di pinnya. Dia nggak ngasih. Bahkan sampai ibu hamil itu pun nggak dikasih sama sekali. Terus yang anak muda pura-pura tidur ya? Iya, itu lebih sering Pak, menurut saya. Lebih sering anak muda itu pura-pura tidur ketimbang tidur. Mau nanya Ardi kan Ardi di Jakarta Ardi ya? Iya betul. Ardi kan domisili Jakarta, iya, kemudian dari sekolah sampai kuliah sampai kerja itu ngerasain Jakarta Ardi. Iya. Nah yang Ardi rasain sekarang tentang Jakarta gimana di tahun 2024 ini? Di tahun 2024 ini ya. Atau mungkin dari tahun 2000 berapa? Dari tahun 2000 mungkin kita bisa mulai dari tahun awal ada Transjakarta lah Pak, tahun 2004, 15, 16 boleh mungkin ya. Boleh diceritain nanti pengalamannya? Pengalaman saya sih alhamdulillah ya Pak, merasa terbantu banget. Terbantu? Iya karena kan ya walaupun kadang suka telat ya Pak Transjakarta itu, tapi terbantu banget sih. Menurut saya untuk kendaraan umum di Jakarta itu menurut saya sangat mumpuni. Karena kita mau kemana ada jalannya, apalagi sekarang kan, apalagi di awal-awal tahun 2018 atau 2019 itu udah mulai ada namanya Jaklingko. Nah itu Jaklingko itu sangat membantu banget untuk tempat kita yang nggak tercapai nih. Misalkan kayak saya mau ke Tebet Eco Park, kan dia nggak tercapai dari stasiun Cawang tuh kan cuma tuh stasiun Cawang. Nah itu saya bisa naik Jaklingko itu. Jaklingko itu gratis. Gratis ya dia? Gratis. Untuk saya itu 0 rupiah tapi saya nggak tahu untuk berapa lamanya karena saya dengar desas-desus bakal ada namanya penaikan harga di 3.000-an atau 3.500. Kapan itu beritanya Dik? Itu tahun lalu sih Pak, tapi sampai sekarang saya masih gratis sih Pak. Masih gratis ya kalau nggak salah ya? Masih gratis dan untuk busnya mungkin udah dari tahun lalu udah mulai tepat waktu ya Pak, sesuai dengan jadwal yang tertera di TV-TV-nya. Mungkin di beberapa halte itu TV-nya masih berfungsi, tapi ada di beberapa tempat ada yang belum masih berfungsi. Itu masih ada tepat waktu. Untuk busnya juga menurut saya sih sekarang lumayan padat sih Pak di jam-jam kerja. Malah bersaing sama Jaklingko ya? Iya, malah bersaing sama Jaklingko. Karena ada beberapa rutenya yang sama ya? Ada beberapa rute yang sama, tapi kan ada yang nggak bisa dijangkau busway. Terus untuk kereta mungkin menurut saya sekarang kereta itu benar-benar tepat waktu banget. Tepat waktu ya kalau kereta ya? Benar-benar tepat waktu banget ya, walaupun yang arah Bekasi, Bekasi, Tangerang, arah manapun itu intinya Jabodetabek tetap padat walaupun itu di weekend. Itu saya ngerasain banget sih pas saya ke Tangerang aja nih ya Pak, pernah lagi tuh weekend, padahal tuh weekend. Itu pun siang Pak. Itu saya masih desek-desekan ke arah Tangerang. Kalau weekend ya dia? Iya. Termasuk yang ke arah Rangkas Bitung itu lebih parah banget sih Pak. Juga ya? Lebih parah yang dari Rangkas Bitung ke Jakarta itu lebih parah banget. Karena menurut saya berarti orang-orang antusiasnya emang transportasi umum ini sekarang iya. Nah menurut saya sih mungkin di kereta itu ada penambahan ya Pak. Penambahan gerbong. Kan saya dengar juga ada penambahan gerbong tuh. Jalannya juga kali ya? Iya. Diatur lagi ya ininya? Iya diatur lagi sih jalan arah-arahnya. Tujuannya juga nih. Iya benar. Transitnya juga mungkin harus diperbaiki juga. Kan ada beberapa yang kayak di kalau nggak salah Kampung Bandan nih ya Pak. Itu kamar mandi itu cuma yang di peron 3 kalau nggak salah deh. Nah, yang arah Tanjung Priok Kota itu nggak ada kamar mandi, jadi jauh banget kalau saya ke kamar mandi itu. Mungkin harus ditambah Iya, harus ditambah kayak gitu. Bisa usulin kali ya. Iya, harus diusulkan sih mending tuh. Terus untuk MRT, berarti ini lah MRT. Untuk MRT, alhamdulillah sih menurut saya nyaman. Dan saya kan kalau kereta kan kita masih ngerasain guncangan ya. Kalau untuk MRT itu benar-benar udah nggak ada guncangan dan kita paling pas lagi dibelokan aja ya Pak, itu ada suara berisik. Tapi kelemahan MRT itu bangkunya itu nggak kayak di LRT. Itu bukan LRT apa namanya kalau sebutan itu? Iya, yang kereta listrik nggak. KRL. Nah kalau MRT itu dia plastik. Pure plastik. Kalau KRL itu kan masih empuk ya Pak. Nah kalau itu masih plastik. Sama LRT juga ya plastiknya ya? Saya kalau belum tahu deh, saya belum coba naik. Saya lupa kemarin pernah naik, saya lupa apa plastik apa. Kayaknya sih plastik Pak, karena kan mereka cepet. Jadi mungkin udahlah pakai plastik aja karena mereka cepat. Jadi nggak butuh waktu lama juga. Dan itu juga bagus sih, maksudnya kursinya ini. Iya, bagus juga kok. Ya tapi tetap aja sih Pak. Kalau banget ini ya. Di jam-jam kerja tetap padat. Maksudnya transportasi umum di Jakarta. Iya lumayan mumpuni banget sih untuk kita Indonesia. Kalau dikasih nilai mungkin udah nilainya mungkin dari 5 ya Pak, mungkin pas setengah.
Enggak, kalau 1 sampai 10 nilainya berapa? 1 sampai Nilai 10. transportasi di DKI Jakarta. Mungkin 8,5 Pak. 8,5. Karena kan masih ada kekurangan. Iya. Iya, kalau saya juga nilainya kasih nilai ya sekitar itu 8 sampai 10 karena dibanding dulu tahun 2007 tuh, 2007 2008. Itu susah Dulu banget. saya sering naik itu di Metro Mini, kadang bis, kadang ini kan Iya. masih Bukan kalau pemerintah yang sekarang kan apa-apa Betul banget. ya kita nggak keluar duit kan sekarang. Iya. Ada Jaklingko. Ada Jaklingko. Jaklingko kan sekarang Gratis. banyak banget tadi ya, Iya, mobilnya gratis banyak tuh banget. udah banyak. Lewat Di terus. Mana? Di daerah mana pun Gratis ada. ya. Hmm. Tapi itu hanya untuk di daerah Jakarta Jakarta aja. doang ya. Nah, untuk tempat-tempat nih, lokasi-lokasinya ada perubahan nggak nih? Misalnya tempat nongkrong-nongkrong, tempat foto-foto, jalan-jalan di DKI Jakarta yang Banyak tadinya banget, Pak. kita hanya ngelihat Ragunan, Monas, mobil, ya, motor Pak. doang, ada tempat-tempat ininya nggak nih? Banyak, Banyak Pak. ada ya? Banyak banget. Kayak taman-tamannya banyak Taman- Pak yang taman betul banyak ya? bagus. Iya. Kayak Taman Kota Gelora Bung Karno tuh Pak. Nah. Itu bagus banget untuk kita menikmati suasana Iya. di tengah-tengah kota yang padat Iya. dan riuh dan ramai itu benar kita nggak begitu kedengar suara mobil Iya. motor. Sebenarnya kalau emang udah beneran pengen nggak mau kedengar tuh tempat Eco Park. Saya sayang ke situ. Itu tuh bagus banget. Kalau pemandangan mah banyak kan dia, Pemandangan ke baik itu di dalam tengah-tengah kota. tengah kota ataupun itu. Tapi saya paling excited itu pas Iya. lagi saya pengen ke tempat Eco Park. Kan saya nunggu Tempat- di stasiun tempat Eco Park. Iya, kan saya nunggu di stasiun Manggarai itu Pak. Ah. Nah itu di stasiun Manggarai sebelah mana saya lupa. Pokoknya yang ngarah ke Bogor itu kelihatan jelas banget gunung Salak kali ya Pak. Itu kelihatan jelas banget. Itu menurut saya Dari taman tadi. dari Manggarai itu Oh, dari Pak. Manggarai? Iya, stasiun Manggarai yang di atas Pak. Iya. Itu kelihatan banget gedung-gedung tingginya. Itu tuh menurut saya foto bagus sih Oh, Pak. itu tinggi ya dia? Iya, Oh, untuk tinggi ya? kan karena kan untuk jurusan Bekasi kan lewat bawah. Iya. Kalau untuk Bogor itu atas. Bisa harus nyobain di Manggarai ya dia? Iya, Nyobain. tapi itu di siang tengah hari Tengah bolong ya hari Pak, ya. di jam 12 siang itu kelihatan banget sih. Tapi kan tergantung cuaca juga. Kalau berawan ya nggak kelihatan. Sama Gitu sih, kayak Pak. di tengah-tengah kota Sudirman, kemudian di sekitar Sudirman itu banyak juga tempat-tempat foto-foto Iya dia. banyak. Udah keren-keren semua ya. Dan HI itu. Bundaran HI. Itu ya. bagus banget sih menurut saya. Perpustakaan juga di Perpusnas. Perpusnas. Terus ada lagi beberapa perpustakaan tuh mungkin yang ada di DKI Jakarta yang mungkin kita belum banyak yang tahu. Banyak Iya, banyak. mungkin nanti belum sempat juga mungkin. Belum sempat juga ke Saya pun juga perpustakaan belum ya. Saya baru lihat di IG. Iya, betul saya juga lihat di IG. Ada perpustakaan di daerah Menteng apa Cigini tuh, lupa sih. Itu bagus nanti kayak kafe di perpustakaannya. Itu saya belum pernah juga nih, nanti insya Allah mau ke sana. Kayaknya saya pernah ke situ deh Pak. Iya. Perpustakaan ke planetarium itu bukan sih Pak? Di Cikini Menteng, bukan mirip kafe. Saya baru lihat kayaknya juga. saya belum deh. Oh iya ada. Saya juga baru lihat di Iya. Instagram. Cuma tapi kayaknya saya pernah deh ke situ. Cuma lagi itu belum ada kayak gitu mungkin. Mungkin sekarang ini baru ada perubahan kali. Sama ini dia ada bis listrik juga yang tingkat 2 Iya, itu. tingkat 2. Iya. Tapi itu jarang beroperasi sih Pak. Yang ada rooftop apa tuh? Iya, yang ada bagian atasnya itu terbuka. Terbuka ya. Tapi itu jarang beroperasi sih Pak menurut saya. Ada sih mungkin sudah mulai jarang ya. Mulai Kemarin jarang saya banget. masih naik kemarin tadi. Wih, Kemarin. saya masih beruntung dong. Kalau Iya, saya jadi- sekarang belum ketemu sih. itu. Jadi wah luar biasa ya. Jadi DKI doang nih yang ngerasain nih orang Jakarta. Iya, Kalau betul. kita kan berharap kan seluruh Indonesia gitu. Seluruh Indonesia. Sebenarnya sih untuk KRL ya Pak. Iya. Kalau saya kan baru pulang kampung kemarin November ya Pak. Kan saya naik KRL dari Jogja itu dari stasiun Lempuyangan ke Jogja. KRL-nya mungkin menurut saya lebih bagusan di Jogja ya Pak. Iya. Untuk segi Hmm. kursi prioritas karena kursi prioritas dia itu lebih panjang dan lebih lebar dan bener-bener diprioritasin untuk orang-orang disabilitas dengan ibu hamil, ibu ngebawa anak sama lansia itu benar-benar diprioritasin banget. Jadi apa ya bisa dibilang ada kesadaran diri gitu loh dari manusianya sendiri tanpa disuruh. Konsepnya bagus juga ya keretanya. Iya, Ramah disabilitas. ramah Pak. Kalau di sini kan kita mesti disuruh dulu sama Nah, satpamnya. iya kalau di kita ya KRL ya. Itu arti dulu-duluan kan. Iya dulu Nggak ada yang mau ngalah. nggak ada yang mau ngalah. Itu yang Itu PR ya. PR banget sih, Bagi PR kita. di petugas di kereta itu. Itu dia petugas satpamnya lah. Iya, kadang kan petugasnya kan security-nya mondar mandir juga susah kan? Juga susah. Karena kan padat terlalu banget. penuh ya. Iya benar. Iya, tapi Nah. itu harus itu. Kalau KRL di sana Jogja itu mereka itu nggak sampai penuh banget Pak. Iya, karena penduduknya nggak sepadat. Mungkin nggak sepadat di Jakarta. Iya. Iya betul. Eh, Mungkin menurut saya sih untuk KRL Jakarta ya mungkin perubahannya di iya. kesadaran kita sendiri sih sebenarnya Iya. untuk memberikan kursi prioritas
ke masing-masing lagi ya. Iya, balik diri kita. masing-masing kan. Sekarang kan lebih gampang mengenali nih kalau ada ibu hamil kan pakai pin tuh Pak. Iya. Ibu hamil. Nah seharusnya kan saya pernah tuh nemu kasus dia ibu hamil. Ada anak muda lah Pak di kursi prioritas. Itu juga sedangkan saya ada ibu hamil di pinnya. Iya. Dia nggak ngasih. Bahkan sampai ibu hamil itu pun nggak dikasih sama sekali. Itu yang parah itu kalau sampai terjadi gitu ya. Iya itu parah banget sih menurut saya. Kasihan soalnya kan orang tua kan banyak juga kan yang berdiri. Iya orang tua banyak banget yang berdiri. Terus yang anak muda pura-pura tidur ya. Iya itu lebih sering Pak menurut saya. Lebih sering anak muda itu pura-pura tidur ketimbang tidur. Dia itu nggak ngasih bangku. Iya mungkin yang benar-benar tidur juga ada kali ya. Ada tapi kan karena mungkin kecapean kali ya Pak. Kecapean.